sejarah Rasulullah itu cukup menjadi pelajaran bagi kita. Perang Badar, jumlahnya umat Islam sepertiga dari jumlah orang kafir, terjadi pada bulan Ramadan sedang berpuasa, yaumal taqal jam'an. Orang berpuasa sudah kita tahu semua fisiknya lemah, berhadapan dengan orang kafir Quraisy yang tidak berpuasa, otomatis kuat. Tetapi spiritual, konsistensi dia, keimanannya membara. Kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jumlah yang sedikit tetapi berkualitas. Jadi tidak perlu harus banyak-banyak memperjuangkan agama Allah itu. Sedikit tapi berkualitas, orang-orang yang konsis akan bisa mengalahkan kelompok besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala habibina Muhammadin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat sehat sehingga bisa menghadiri acara pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb dalam keadaan sehat walafiat. Salawatullah ma'salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Darussalam, marilah kita buka acara pengajian ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Hasbi As-Siddiqi As-Sos. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya بين يدي نجواكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pengajian keislaman yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Yasin MHI. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Darussalam, keluarga besar kami, warga Persyarikatan, mudah-mudahan selalu dalam dekapan rahmat kasih sayang Allah, selalu mendapatkan karunia barokah dalam hidup ini, dan selalu mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan iradah kehendak Allah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka mengantarkan kita semua untuk menjadi muslim yang sebenar-benarnya, untuk mengokohkan keimanan kita masing-masing. Keislaman dan keimanan ini kita bawa sampai nafas yang terakhir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mengakhiri hidup kamu dalam usia, baik Allah memberikan usia masih muda, pertengahan atau usia lanjut, illa istisna, kecuali dalam keadaan tetap menjadi muslim. Jamaah rahimakumullah, warga Persyarikatan yang dimuliakan Allah, malam ini sudah menjadi maklum bagi kita sekarang berada di awal tahun, di tahun 2024, tepatnya pada tanggal 2 dalam perputaran tahun Syamsiah. Sedangkan dalam perhitungan tahun Qamariyah kita berada di tanggal 20 Jumadil Akhir, Jumadas Tsaniyah, di tahun 1445 Hijriah. Tidak terlalu lama dari hitungan kalender Hijriah kita akan masuki dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita akan bersama-sama memasuki bulan Ramadan. Kurang lebih 2 bulan 10 hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Persiapan penting bagi kita, apalagi momen ini berada di awal tahun. Banyak orang yang mengira bahwa ini tahunnya orang tertentu, golongan tertentu. Ini tahunnya milik Allah. Perputaran matahari maupun perputaran bulan semuanya menjadi milik Allah.
Karena itulah penting bagi kita untuk melakukan muhasabah diri, baik dalam perputaran tahun Syamsiah maupun tahun Qamariyah. Bahkan perputaran hari, jam, selalu kita mengadakan muhasabah, tazkiyatun nufus, tazkiyatun niyah, tazkiyatul qulub. Kita ini dianjurkan untuk setiap perjalanan waktu ini melakukan perbaikan-perbaikan diri. Sudah dapat dipastikan para jamaah bahwa Rasulullah pernah mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Setiap yang namanya anak Adam, kita ini semuanya anak Adam, manusia, umat Nabi Muhammad, dipastikan dan hukumnya wajib sudah terjadi bagi kita itu, kita ini selalu salah, selalu hilaf. Sudah hati-hati masih salah, apalagi tidak hati-hati, khata'un, selalu salah. Menyadari diri dalam keadaan selalu salah, walaupun sudah hati-hati, sebaik-baik orang, kata Rasulullah, yang sudah merasakan dirinya selalu salah, selalu hilaf, at-tawwabun, orang yang mengakhiri, orang yang mengakui dia salah dan segera diganti. Dan segera diganti kepada sesuatu yang minadz-dzulumati ilan nur, kepada sesuatu yang tidak seperti yang kemarin-kemarin. Nah, kalau saya sebut perubahan nanti lain-lain. Ia berubah. Karena itulah di dalam Al-Quran surat At-Taubah, 3 fondasi pokok ketika kita mengemban amanah Allah, memakmurkan agama Allah di permukaan bumi ini. Dimakmurkan Islam itu untuk diri, dimakmurkan Islam itu untuk keluarga, dimakmurkan Islam untuk jamaah kita, umat manusia seluruhnya. Itu dengan 3 hal. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaikumul faizun. 3 fondasi pokok untuk melakukan muhasabah diri, selalu salah, selalu khilaf. Maka yang pertama adalah kita pelihara konsistensi kita sebagai orang yang beriman. Alladzina aman. Orang yang konsis ini, para jamaah, para bapak, itu sekarang mahal. Banyak orang yang tidak konsis. Kenapa begitu? Rasulullah pernah mengatakan bahwa kondisi akhir zaman itu mengerikan. Yusbiru rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi dia masih orang yang bersama kita, ibadah bersama, kumpul bersama, masih orang menjadi orang-orang mukmin, kumpul. Wa yumsi kafiran, sore dia sudah menjadi kafir. Na'udzubillah. Ini akhir zaman. Makanya Allah mengatakan bahwa fondasi utama untuk mengawal keislaman kita ini adalah alladzina amanu, orang-orang yang konsis. Apa itu orang yang konsis? Orang yang tidak tergiur dengan pesona-pesona yang ada di luar sana. Coba kita perhatikan pada jamaah pelajaran sejarah Rasulullah itu cukup menjadi pelajaran bagi kita. Perang Badar, jumlahnya umat Islam
sepertiga dari jumlah orang kafir terjadi pada bulan Ramadan sedang berpuasa. Yaumal taqal jam'an. Orang yang berpuasa sudah kita tahu semua fisiknya lemah. Berhadapan dengan orang kafir Quraisy yang tidak berpuasa, otomatis kuat. Tetapi spiritual, konsistensi dia, keimanannya membara. Kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jumlah yang sedikit tetapi berkualitas. Jadi tidak perlu harus banyak-banyak memperjuangkan agama Allah itu. Sedikit tapi berkualitas, orang-orang yang konsis akan bisa mengalahkan kelompok besar. Fi'atan katsiratan, jumlahnya banyak, kuat, akan bisa dikalahkan oleh kelompok kecil. Tapi kecilnya itu orang-orang yang konsis, orang yang menjaga imannya dari pagi sampai pagi kembali, selalu lurus. Dia akan bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin. Biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Contohnya perang Badar. Tapi coba para jamaah, terjadi perang Uhud. Perang Uhud ini pelajaran penting bagi umat Islam di akhir zaman. Kata Rasulullah, awalnya Rasulullah itu menghendaki perang dalam kota, tapi Rasulullah membuka musyawarah. Banyak yang usul perang di daerah Uhud, tapi Rasulullah mengatakan boleh kita di sana, tetapi harus tunduk pada perintahku. Pasukan pemanah yang ada di Bukit Rumat itu, yang jumlahnya ada yang mengatakan 60, ada yang 50, ada yang mengatakan 100, jangan turun sebelum ada perintah. Orang dari kafir Quraisy dari Makkah itu terjadi peperangan. Awalnya umat Islam itu menang, dipanai itu pasukan kafir Quraisy. Hampir kalah, dia kemudian meninggalkan harta rampasan, harta bawaan itu, ghanimah itu ditinggal. Nah, apa yang terjadi? Karena ditinggal hartanya itu, kemudian pasukan kaum muslimin berebut. Direbut, ada yang bawa ini, ada yang bawa ini. Yang di atas bukit sana itu juga lihat, kok direbut, aku udah dapat bagian ini. Turun dia, lupa pesan Rasulullah, turun. Nah, ternyata ada mata-mata. Kelemahan umat Islam ternyata ada pada perebutan harta, pada kekayaan, pada uang, pada materi. Karena turun kemudian diganti dengan pasukan pemanah orang kafir, maka syuhada, orang-orang kaum muslimin ada 70, termasuk paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib wafat di situ. Apa penyebabnya? Kelemahan umat Islam karena melihat uang, karena melihat harta, tidak konsis. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Di modal utama kita itu diperhitungkan manakala ada konsistensi. Pergantian tahun ini para jamaah penting bagi kita untuk melakukan muhasabah perjalanan kita dari setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Berhasil enggak perjuangan umat Islam? Oh, berhasil, bagus. Tetapi kita akui juga banyak yang tidak berhasilnya. Dievaluasi karena tidak konsis, tidak lurus, tidak istiqomah di dalam perjuangkan agama Allah.
Nah, kemudian yang kedua dari surah At-Taubah ayat 20 itu wahajaru, berhijrah, mengubah pola hidupnya, diubah yang tidak islami menjadi islami, pola ibadahnya yang kemudian santai menjadi serius, pola ibadahnya yang tidak khusyuk menjadi khusyuk, aktivitas keislamannya diubah, minadz-dzulumati ila nur, dari alam yang tadinya amburadul, jahiliyah, tidak sesuai dengan perintah Allah, maka berikhtiar, berhijrah. Kalau dilihat dari hadis, kalimat niat itu digandengkan dengan hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu. Jadi niat disambung dengan Rasulullah dengan hijrah. Kalau ilmu pondok itu niat itu muqtarinan bi fi'lihi. Jadi ada tindak lanjut dengan amal. Hati berniat tetapi ada tindak lanjut dengan raga. Kalau di tahun 2024 ini kita melewati dengan tahun-tahun sebelumnya, dievaluasi, kok mimpin organisasi penting untuk diadakan perubahan, hijrah. Kok dalam rumah tangga penting untuk dilakukan evaluasi, hijrah dia. Sebagaimana contoh rumah tangga Rasulullah. Kok dalam hidup pribadi kita ini tidak sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, segera hijrah. Diniatkan, dan niat itu di awal. Mau sholat niat, mau haji niat, mau puasa Ramadan mulai sekarang niat. Tetapi ada tindak lanjut, muqtarinan bi fi'lihi, dengan amal. Jadi pergantian tahun 2024 ini tentu kita berharap ada perubahan, ada peningkatan, ada hijrah. Kenapa hijrah? Karena Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un. Sudah dapat dipastikan bahwa setiap anak Adam itu pasti. Ketika sholat kita Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Apa yang kita sebutkan? Astaghfirullah. Padahal itu ibadah, masih diawali dengan istighfar. Apalagi di luar ibadah, banyak kesalahan-kesalahan kita. Hingga ada sebuah hadis yang sangat pendek bahwa kebaikan Islam seseorang min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kunci kebaikan seseorang sebagai seorang muslim meninggalkan perbuatan yang tidak berguna, yang logo. Jadi 24 jam sehari semalam ini harus terisi dengan suasana sebagaimana dalam ajaran agama Allah. Pagi-pagi atau sebelum subuh sudah kita bangun, subuhnya berjamaah sampai syuruknya, sampai duhanya, terus sampai duhurnya, 24 jam. Ada hijrah menuju ke sana. Karena itulah para jamaah bahwa ada ungkapan dari Muhammadiyah itu mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya, Muslim yang sebenar-benarnya. Itu diambilkan dalam surat Al-Anfal ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Kita ini menuju kepada Muslim mukmin yang sebenar-benarnya. Kok ada Muslim yang tidak sebenar-benarnya? Ada. Kata Rasulullah, di akhir zaman itu nanti ada pola hidup orang Islam itu yang memakai Islam itu seperti baju. Baju ini dipakai kalau kita ada perlunya. Ke undangan ambil baju batik, ke masjid
tidak batik atau baju polos misalnya, ada perlunya. Setelah itu nanti dicentelkan di rumah itu, cari hanger dicentelkan, pakai kaos dalam kita. Kayak itu akhir zaman. Nah karena itulah apa yang dimaksud dengan mu'minuna haqqo itu mengalir dalam darah kita Islam itu, masuk dalam tulang sumsum kita, ada di file pemikiran kita 24 jam. Mu'minuna haqqo. Ya kalau begini, oh ini urusan dunia, lepas agama. Wah, keliru. Mau urusan pribadi, mau urusan organisasi, mau urusan negara, ada dalam sebuah bingkai ajaran agama, dan contohnya sudah ada pada Rasulullah. Nah karena itulah para bapak dan saudara sekalian, pada tanggal 9 Dzulhijjah Rasulullah melakukan haji wada, haji yang terakhir. Memang satu-satunya haji Rasulullah itu yaitu ketika menyampaikan khutbah, ada pesan Rasulullah, ayyuhan nas, wahai manusia seluruhnya penghuni bumi ini, dipermaklumkan, innamal mu'minuna ikhwah. Dipermaklumkan oleh Rasulullah bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu diikat oleh sebuah ikatan persaudaraan. Kok begini? Rasulullah sudah muncul di pikiran Rasulullah itu, di benak Rasulullah, bahwa suatu saat umatku ini berfirqah-firqah, berbeda-beda. Ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. Dipermaklumkan oleh Rasulullah, hai manusia ayuhana seluruhnya kepada penghuni bumi ini, termasuk kita orang-orang beriman itu. Ketahuilah bahwa harus kamu mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ikatan persaudaraan. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan aku nasihat sehingga aku punya kekuatan, punya power untuk memegang amanah Allah, mengemban, memakmurkan agama Allah al-Islam, dan aku selamat di alam kubur, selamat di alam akhirat. Apa kata Rasulullah? La tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Luar biasa ini para jamaah. 14 abad yang lampau sudah datang sinyal itu. Minta nasihat itu para sahabat, nasihatnya la tahasadu, jangan saling menghasut antara kamu. Seorang dihasut, coba kita lihat, kita buka itu yang namanya HP itu, aduh banyak yang dihasut saudaranya sendiri. Seorang dihasut sesama Islam itu. La tabaghadu, dihujat. La tadabaru, dibelakangi, sana situ. Apa kata Rasulullah? Kunu ibadallah ikhwana. Jadi kamu sebagai bersaudara, kalau kamu ingin mengemban amanah Allah, kalau kamu ingin memakmurkan agama Allah, jadikanlah kamu bersaudara. Apa yang terjadi pada jemaah? Karena tidak melakukan ukhuwah yang sebenar-benarnya, mu'minuna haqqo, kalah terus umat Islam itu. Ya berapa sudah hari keberapa sudah itu di Palestina itu, di Gaza itu, masya Allah. Diam saja itu yang negara-negara sekitar itu. Muncul ada negara Indonesia dan Malaysia yang selalu ngirim sesuatu ke sana. Rasulullah berpesan 14 apa yang lampau, kunu ibadallah ikhwan, jadilah kamu bersaudara. Artinya kalau sana sakit, seharusnya kita jenguk. Sana lapar, kita beri makan. Sana diintimidasi, dolimi, kita tolong. Begitu seharusnya. Karena itulah persaudaraan itu penting. Sampai-sampai kemudian
seorang Perdana Menteri Israel itu sebelum Netanyahu, sebelum Sharon itu ada lagi Perdana Menteri sebelumnya itu. Tidak akan pernah takut kepada negara-negara Arab sekitar itu. Kecuali sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Wah, berarti ukhuwah itu. Ukhuwah itu dibentuk dari sholat subuh. Tapi yang kebanyakan pada jemaah, alhamdulillah di tempat sini, mohon maaf, sopuna cocok ajem. Karena malam-malam dia tidak sebagaimana Rasulullah, tidurnya kapan, bangunnya kapan, terus begitu. Kekuatan spiritual itu yang penting. Mohon maaf kalau saya contohkan ketika Imam Khomeini, walaupun dia faham lain dengan ahli sunnah, ketika dia melakukan revolusi di Iran itu, ada seorang wartawan datang ke Imam Khomeini yang ada di pengasingan di Paris pada waktu itu. Pak Imam Khomeini, apa resepnya bisa menggerakkan masyarakat Iran? Apa jawabannya? Qiyamul Lail. Ada lagi? Tidak ada Qiyamul Lail. Kekuatan spiritual itu ternyata penting. Nah, karena itulah di saat-saat kita sekarang pergantian tahun ini, hijrah kita itu bagaimana kekuatan spiritual ditumbuhkan. Nanti akan ada kepekaan. Ada apa sekarang ya? Oh, ini sekarang menjelang ini. Kita gunakan feeling spiritual kita. Nanti ada petunjuk. Oh, ini yang benar. Oh, ini yang salah. Tidak komen, tidak menghujat. Kul khairan aw liyasmut. Kata-kata yang baik. Kalau tidak mampu, ya diam saja. Seperti apa gambarannya Ustaz? Wah, itu perlu diskusi nanti itu. Bicara yang baik atau diam saja di saat seperti suasana seperti ini. Bisa? Oh, bisa. Kita kan punya tradisi saling mendoakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan diberi petunjuk. Salah ternyata saudara saya itu dalam melangkah. Tunjukkan ya Allah, kita doakan. Kenapa kita mendoakan? Karena tumbuh spiritual kita itu. Nah, di surat Al-Anfal ayat 2-nya itu, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Pada ayat keempatnya itu, ulaika humul mu'minuna haqqan. Bagaimana bisa wajilat qulubuhum kalau tidak punya kemampuan kecerdasan spiritual? Gemetar itu ketika ada panggilan Allah. Bertambah imannya ketika dia mendengarkan ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat Allah yang tertulis maupun ayat-ayat Allah, ayat kauniyah juga ada kemampuan dalam dirinya itu, kemampuan spiritual. Jadi kalau di kita itu memperdalam agama itu ada namanya bayani, burhani, irfani, kemampuan spiritual. Ini cantolannya harus ada bayani. Oh, petunjuk Allah seperti ini Al-Quran. Burhani, ini pakai rasio akal yang sehat seperti ini. Spiritual kita irfani, kemampuan kita untuk menatap mana yang kira-kira yang benar itu. Tidak bisa kecuali kemampuan spiritual kita itu. Nah, kemampuan spiritual ini, para bapak dan saudara sekalian, bisa dengan kalimat-kalimat saling mendoakan. Karena saudara kita juga. Nah, karena itulah maka ada satu renungan. Di akhir saya menyampaikan tausiah ini, saya kok tertarik renungan itu disampaikan oleh para tokoh-tokoh di pimpinan pusat Muhammadiyah itu, Pak Haidar diantaranya, dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaul. Ciri orang yang punya kemampuan spiritual itu orang yang suka mendengarkan.
mendengar. Kenapa kita diberi mulut satu dan telinga dua? Supaya banyak mendengar. Didengarkan itu. Ada komen-komen, didengarkan dulu. Setelah mendengarkan, dia kemudian memilih. Fayattabi'una ahsana. Dia memilih yang terbaik. Tetapi tidak menyalahkan sana sini. Nah, ini yang pentingnya. Baik semuanya itu. Dia pilih yang terbaik. Kok begini? Ketika Rasulullah wafat, jasad suci Rasulullah tidak segera dikuburkan. Memilih siapa pengganti Rasulullah. Jatuh pilihan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa memilih Abu Bakar As-Siddiq? Kok tidak memilih Umar waktu itu, tidak memilih Utsman waktu itu, tidak memilih Ali pada waktu itu? Kenapa dengan memilih sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq? Ternyata ditemukan bahwa orang yang terbaik di antara sahabat pada waktu itu adalah Abu Bakar. Yang mengganti imam Rasulullah ketika Rasulullah sudah mulai sakit adalah Abu Bakar. Yang menemani Rasulullah hijrah di Gua Tsur berdua-duaan, yang ngirim adalah putrinya Asma binti Abu Bakar, berdua dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini punya kelebihan, tidak akan mau tidur kalau tidak melihat wajah Rasulullah. Dan putrinya Aisyah itu melalui bisikan dari malaikat Jibril adalah menjadi istri Rasulullah. Siti Aisyah hidup 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah, menceritakan kebaikan Rasulullah. Dan Abu Bakar kemudian bersama Umar mendampingi di kuburan Rasulullah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Apa yang lain juga jelek? Oh tidak, yang lain baik-baik semua. Utsman baik, menantu Rasulullah sampai putrinya 2 diberi Utsman. Ali juga apalagi, Umar apalagi, termasuk yang lain-lain. Tetapi yang terbaik. Nah, ini akhirnya menjadi kita para jamaah. Kemana kira-kira pembicaraan? Tidak hanya bicara masalah-masalah politik kenegaraan, enggak. Setiap hari juga begitu. Mencari yang ahsanah. Dari mana? Diambilkan dari ahsanah. Dibuka dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ayat 77 itu Allah mengatakan bahwa kita disuruh mencari dunia dulu, mencari akhirat. Tetapi jangan lupa wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat terbaiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat terbaik. Bayangkan ini. Wa ahsin, berbuat terbaiklah kamu, memilih yang terbaik juga sebagaimana Allah telah memberikan kepada kamu yang terbaik. Manusia ini lebih baik dari malaikat pada jamaah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan manusia itu sebaik-baik makhluk, terbaik, lebih baik dari malaikat. Bayangkan itu. Maka perintah Allah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lakukan yang terbaik. Jadi kalau ada ikhtiar kita, ada di muktamar apa tuh di milad kita itu ada namanya ikhtiar menyelamatkan semesta. Jadi bukan hanya di lokal, di keluarga, di kawasan lebih luas lagi, seluruh itu. Kenapa semesta? Ada ayat mengatakan rahmatan lil alam. Bukan hanya tingkat lokal, terbaik. Nah, kalau kita ini sudah berpikir ini, maka baru kita mengatakan menjadi muslim yang sebenar-benarnya.
menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Dalam surat Al-Anfal ayat 4. Kenapa begitu? Karena kita banyak mendengar. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Jadi mendengarkan, oh iya. Tapi mendengarkan dengan hati juga. Oh iya ya. Ternyata orang baik. Satunya, oh ternyata juga orang baik. Dari baik-baik itu, yang terbaik ini. Wah, ketemu. Karena ada perintah. Pilih yang terbaik. Akhirnya, tetapi kita tidak pernah menghujat-hujat itu. La tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru. Tidak boleh katanya. Tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan, kul khairan au liyasmut. Berkata yang baik atau kita diam. Sudah terdengar waktu masuk surat Isya, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bekal bagi kita di awal tahun. Di awal tahun 2024 kita rencanakan ke depan mengawal diri kita, keislaman kita, keimanan kita bersama keluarga, bersama jamaah, warga perserikatan untuk menjadi mukminuna haqqan, menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakumullahu khairan katsira. Semoga apa yang disampaikan barusan bisa menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan ke depannya, dan semoga bisa kita sama-sama mengamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya pengajian barusan, marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Man manna min munnin manallahu min munnihi munnan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.